Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, perkenalkan saya Hairunisa Tabina Mutia. Saya Asy Ramadanti. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Nah, jadi video kali ini kami akan membahas tentang efisiensi kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter merupakan sebuah topik penting yang menentukan bagaimana sebuah negara menjaga kestabilan ekonominya. Nah, jadi kebijakan moneter yang efisien bukan hanya soal menaikkan atau menurunkan suku bunga saja, tetapi tentang bagaimana sebuah kebijakan mampu mencapai tujuan ekonomi seperti stabilitas harga, pengendalian inflasi, dan keseimbangan nilai tukar dengan cara yang tepat, cepat, dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional. Efisiensi kebijakan moneter ini dapat dilihat dari seberapa aktif respon bank sentral dalam mengatur uang yang beredar, menjaga kepercayaan pasar, serta mengarahkan inflasi agar tetap berada dalam kisaran yang ditargetkan. Nah, ketika sebuah kebijakan moneter ditetapkan, misalnya melalui kenaikan suku bunga, efisiensinya terlihat dari seberapa cepat inflasi merespon kebijakan tersebut. Jika inflasi langsung turun dan ekspektasi masyarakat stabil, maka kebijakan tersebut dapat dikatakan efisien. Begitu pula dengan nilai tukar rupiah. Ketika ada tekanan eksternal yang menyebabkan pelemahan rupiah, langkah moneter seperti intervensi pasar, operasi moneter, hingga kenaikan suku bunga dapat menstabilkan nilai tukar. Nah, jadi jika kebijakan tersebut mampu menahan pelemahan rupiah dan mengembalikannya ke level stabil, ini juga menjadi indikator yang efisien. Nah, dalam konteks Indonesia, efisiensi kebijakan moneter sering dibahas bersamaan dengan koordinasi antar otoritas, terutama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Lembaga Penjamin Simpanan dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudhisadewa dalam beberapa kesempatan. Nah, dalam Rapimnas Kadin misalnya, ia menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia ini terhadap guncangan global tidak lepas dari kebijakan moneter yang tepat waktu serta dukungan kebijakan fiskal yang selaras. Nah, menurutnya efisiensi kebijakan moneter bukan hanya terlihat dari angka, tapi juga dari bagaimana pasar merespon secara positif dan bagaimana stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Nah, pernyataan ini menunjukkan bahwa efisiensi kebijakan moneter bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi, dia ini terbentuk melalui sinergi regulasi yang kuat. Nah, jadi kawan-kawan, untuk memahami lebih dalam nih, mari kita lihatlah beberapa data pendukung yang menggambarkan efisiensi kebijakan moneter Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, yaitu pada tahun 2022, di mana inflasi Indonesia sempat melonjak hingga menyentuh lebih dari 5,5% akibat tekanan global seperti kenaikan harga energi dan pangan. Namun, setelah Bank Indonesia menaikkan BI rate dari 3,5% menjadi sekitar 6,25%, inflasi dapat diturunkan kembali nih ke kisaran 2,5 hingga 3% sepanjang 2024 hingga 2025. Ini menunjukkan bahwa respon terhadap inflasi cukup cepat dan tepat, yang dimana inflasi yang terkendali merupakan salah satu bukti utama bahwa kebijakan moneter berjalan dengan efisiensi. Selain inflasi juga, nilai tukar rupiah juga menjadi indikator yang kuat, yang dimana pada tahun 2023 hingga tahun 2024, rupiah sempat melemah hingga melampaui 16.000 per dolar Amerika akibat tekanan global dan tingginya suku bunga The Fed. Namun, langkah Bank Indonesia dalam memperketat kebijakan moneter melakukan intervensi melalui triple intervention, serta melakukan operasi di pasar obligasi mampu menstabilkan rupiah kembali ke kisaran 15.300 hingga 15.800 per dolar. Ketika nilai tukar berhasil kembali stabil setelah intervensi, ini menjadi bukti bahwa kebijakan moneter memberikan dampak yang efektif. Nah, menariknya nih, pengetatan moneter ini tidak menyebabkan aktivitas ekonomi terhenti. Jadi, meskipun suku bunga meningkat, pertumbuhan kredit perbankan tetap berada di level yang sehat. Nah, yaitu sekitar 10 hingga 11% ya per tahun. Nah, hal ini menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan tetap terjaga dan dunia usaha masih mampu melakukan ekspansi. Nah, kondisi ini jarang terjadi pada negara dengan kebijakan moneter yang tidak efisien.
karena biasanya kenaikan suku bunga akan langsung menekan aktivitas kredit. Namun Indonesia, koordinasi antar otoritas dan penyesuaian yang bertahap membuat dampak pengetatan moneter tidak menghambat pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Nah, jadi kepercayaan masyarakat juga tetap stabil, terlihat dari indeks keyakinan konsumen yang berada di atas angka 120. Nah, kategori ini merupakan kategori yang optimis dan menunjukkan bahwa masyarakat ini percaya terhadap arah kebijakan ekonomi dan yakin bahwa kebijakan moneter ini sekalipun ketat tapi akan tetap membawa stabilitas. Nah, jadi ekspektasi adalah elemen penting ya dalam kebijakan moneter. Nah, jika masyarakat percaya nih bahwa inflasi dan nilai tukar akan tetap stabil, maka kebijakan moneter dianggap berhasil dan menciptakan iklim ekonomi yang sehat, kawan-kawan. Jadi dilihat dari hubungan antara uang beredar dan pertumbuhan ekonomi, analisis yang sering digunakan adalah model kuadran MOGDP. Dalam analisis ini, efisiensi kebijakan moneter terlihat ketika pertumbuhan uang beredar terkendali, namun pertumbuhan ekonomi tetap stabil, yang dimana posisi Indonesia berada dalam kuadran yang menggambarkan efisiensi, yaitu ketika pengendalian likuiditas tidak menghambat pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5%. Ini menandakan bahwa kebijakan moneter tidak terlalu ketat hingga mematikan ekonomi, tapi juga tidak terlalu longgar hingga menciptakan inflasi yang berlebihan. Nah, jika kita melihat argumen utama mengenai efisiensi kebijakan moneter Indonesia, salah satu hal yang paling menonjol adalah di mana ketepatan waktu pengembalian kebijakan. Nah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga lebih cepat dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. Keputusan ini membantu mengendalikan tekanan modal keluar dan menjaga stabilitas rupiah. Transmisi kebijakan moneter juga berjalan dengan baik karena suku bunga deposit dan kredit menyesuaikan kebijakan bi rate dalam waktu yang relatif cepat, biasanya dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Nah, selain itu, koordinasi dari kebijakan melalui KSSK yaitu dapat menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan tidak ada gangguan besar yang menghambat transmisi moneter. Nah, jadi ketika sistem keuangan stabil, kebijakan moneter itu dapat bekerja lebih efektif. Nah, inilah yang sering ditegaskan oleh Bapak Purbaya bahwa efisiensi kebijakan moneter itu lahir dari ekosistem kebijakan yang saling mendukung. Nah, jadi meski demikian, kebijakan moneter masih menghadapi sejumlah tantangan ke depan, yang dimana ketidakpastian global seperti kebijakan suku bunga the Fed, konflik geopolitik dan fluktuasi harga komoditas dapat mempengaruhi stabilitas domestik. Nah, selain itu, transmisi kredit ke sektor UMKM masih perlu ditingkatkan lagi agar pengetatan moneter tidak menghambat sektor-sektor produktif. Nah, jadi ketergantungan Indonesia pada impor pangan juga membuat inflasi volatile food rentan terhadap guncangan harga internasional. Namun dengan pendekatan kebijakan yang adaptif, koordinasi lintas otoritas dan kepercayaan pasar yang kuat, Indonesia itu bisa berada dalam posisi yang cukup baik untuk menjaga efisiensi kebijakan moneternya. Nah, efisiensi ini tidak hanya terlihat dari data, tetapi juga dari bagaimana masyarakat, pelaku usaha, serta investor merespon kebijakan dengan tetap menjaga optimisme ekonomi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwasannya efisiensi kebijakan moneter Indonesia ini dalam beberapa tahun terakhir tercermin dari inflasi yang terkendali, dengan stabilnya nilai tukar, pertumbuhan kredit yang tetap sehat, kepercayaan masyarakat yang tinggi, serta sinergi kebijakan yang baik antar otoritas. Nah, semua elemen ini membentuk fondasi yang kuat bagi stabilitas ekonomi Indonesia, di mana di tengah tantangan global yang terus berubah-ubah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tentang terkait tentang efisiensi kebijakan moneter di Indonesia. Nah, mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.